wabarakatuh. Selamat siang. Salam petani Nusantara, salam petani rumahan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin membagikan ilmu untuk membuat pupuk organik yang kaya akan unsur NPK. Bahan-bahan yang saya gunakan antaranya adalah di sini saya menggunakan sabut kelapa kurang lebih sekitar 1 kg. Lalu di sini ada bonggol pisang yang kita sudah cacah kecil-kecil. Lalu saya menggunakan daun lamtoro. Lalu ada juga air kelapa dan gula merah yang sudah kita masak dan dicairkan. Lalu ada air cucian beras dan juga biang yang telah kita buat menggunakan akar bambu. Lalu juga kita perlu mempersiapkan 1 buah derigen untuk kita melakukan fermentasi nanti. Nah, itu dia bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat pupuk organik. Langsung saja kita mulai, dan jangan lupa ke seluruh bahan atau alat yang kita gunakan agar dicuci bersih dahulu sebelum dipergunakan, agar tidak ada virus atau kuman-kuman yang lain yang mengganggu proses fermentasi. Sebelum kita mulai, apabila rekan-rekan sekalian merasa informasi atau ilmu ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, di-like, atau di-subscribe agar ilmu yang saya berikan dapat disebarluaskan dan bermanfaat untuk kita semua. Ayo langsung saja kita mulai proses pembuatan pupuk organiknya. Pertama kita masukkan seluruh bahan yang ada ke dalam derigen tempat fermentasi. Untuk sabut kelapa mau dicacah kecil-kecil atau langsung dimasukkan seperti ini boleh. Untuk aturan memasukkan bahan-bahannya, mau dicampur, mau yang gedebok pisang duluan atau bonggol pisang duluan, mau sabut kelapa duluan atau daun duluan, tidak ada masalah, sesuai selera kawan-kawan sekalian. Daun lamtoro apabila tidak ada di tempat kalian bisa diganti dengan daun kelor atau bisa juga dengan daun bambu yang telah kering. Nah, ini ada bonggol pisang. Apabila sulit mencari bonggol pisang, bisa juga diganti dengan batangnya.
masih terlalu besar, kita potong lagi. Untuk bobol mau dicacah lebih kecil lagi dari ini boleh, yang penting dia bisa masuk ke dalam wadah fermentasi. Nah, setelah bahan sudah masuk semua, tinggal kita campurkan dengan bahan-bahan yang cair. Di sini saya menggunakan air cucian beras, karena air cucian beras itu bagus, banyak mengandung unsur nitrea atau nitrogen yang bagus untuk kesuburan tanaman. Sedikit tips untuk mengumpulkan air cucian beras agar tidak berbau tidak enak. Apabila kawan-kawan sekalian mengumpulkan air cucian beras, hendaknya itu tempat penyimpanan air cucian beras itu ditutup dengan rapat, supaya bau yang ditimbulkan itu tidak menyengat. Nah, apabila dia ditutup dengan rapat, maka bau yang akan ditimbulkan dari air cucian beras itu dia akan berbau seperti tapai. Dia tidak berbau busuk, wanginya hampir seperti tapai. Itu menunjukkan bahwa air cucian itu masih baik dan layak untuk digunakan. Lalu kita akan mencampurkan biang atau bakteri fermentasi dari akar bambu yang telah kita siapkan. Tidak perlu banyak-banyak. Biang yang sudah kita pakai ini kita gunakan hanya sekitar 2 gelas sampai 3 gelas ukuran aqua gelas. Kita campurkan dulu air kelapanya ke dalam gula merah yang sudah kita larutkan. Nah, ini biang akar bambu.
Apabila fermentasi telah dinilai sukses, itu cirinya air fermentasi itu berbau seperti tapai. Kita pakai 3 gelas biang. Lalu kita aduk dengan rata. Bila sudah rata, kita masukkan lagi ke dalam tempat penampungan fermentasi. Usahakan jangan sampai penuh. Sisakan rongga kira-kira secukupnya agar
proses fermentasi itu lebih baik. Karena ini ada masih sisa, akan kita tambahkan dengan air biasa. Nah, ini sudah saya tambahkan dengan air, jadi dia tetap ada sisa rongga supaya proses fermentasi itu berjalan dengan baik. Kita goyang-goyang dulu sedikit agar dia tercampur rata. Tidak perlu kuat-kuat, yang penting dia campur rata saja. Oke. Setelah dinilai sudah tercampur rata, kita tutup rapat. Jangan sampai ada udara yang bisa masuk ke dalam. Agar lebih yakin, saya menggunakan plastik dan juga tutupnya itu sudah saya desain khusus, airlock. Dia udara yang dari dalam dirigen itu bisa keluar, tapi udara yang dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam dirigen. Agar lebih yakin, saya menggunakan plastik supaya benar-benar tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam dirigen. Nah, proses fermentasi itu berlangsung kurang lebih 2-3 minggu atau 14-21 hari. Fermentasi yang kita lakukan ini dinilai berhasil apabila nanti ia baunya sudah seperti bau tapai, atau gas yang dikeluarkan dari dalam tempat fermentasi yang dikeluarkan itu nanti dia ditunjukkan dalam bentuk gelembung-gelembung, itu sudah habis semuanya, sudah tidak ada lagi gelembung yang keluar. Itu berarti fermentasi sudah selesai dan pupuk organik sudah bisa kita pakai. Nah, itu dia tadi sedikit ilmu yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang tidak memiliki biang akar bambu seperti yang saya buat, itu teman-teman bisa menggantinya dengan bakteri fermentasi yang lain seperti ragi, tapai, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan EM4 yang banyak terjual di toko-toko pertanian. Nah, mungkin sekian itu dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk pengembangan diri saya, harap untuk teman-teman sekalian memberikan feedback balik kepada saya berupa komen, ataupun apabila berkenan untuk dapat di like dan juga di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.